A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah salat yang kedua. Syarat sah salat yang kedua, yang pertama adalah taharah, ya. Syarat sah salat yang pertama adalah taharatun an hadatsin wa janabatin. Kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah dibahas. Sekarang pembahasan yang kedua, syarat sah salat itu harus bersih badan kita, pakaian kita, juga tempat yang kita pakai sembahyang harus bersih, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi kata kitab Fathul Mu'in ini, syarat sah salat di sini dijelaskan ada 5. Kalau kitab Sapina ada 8. Isinya sama-sama juga, ya. Hanya ada yang diringkas, ada yang dipisah-pisahkan. Ada yang disatukan, ada yang dipisahkan. Jadi syarat ini harus dilakukan sebelum sholat. Ulah nge sholat. Syarat itu harus dilakukan sebelum sholat, ya. Sebelum kita sholat sudah kita lakukan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat sah sholat itu harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Harus bersih kita, artinya tidak punya hadas, ya. Tidak punya hadas kecil, tidak mempunyai hadas besar. Yang kedua, wazaniha, bahwa yang kedua dari syarat sah salat, taharatu badanin, adalah bersihnya badan kita yang zahir, badan yang zahir. Wa minhu, dan adalah tetap dari sebagian badan itu, dakhilul fami, dalamnya mulut. Nah, dalam mulut ini termasuk badan, ya, yang harus suci dari najis. Kalau ada darah di mulut kita nggak sah, ya. Ada darah harus hilangkan dulu, dibersihkan dulu, karena ini termasuk badan. Dakhilul fami, ya, dalam mulut kita, dalam mulut itu termasuk badan, jadi harus bersih, tidak boleh ada najis gitu. Ke atas hari ciduh najis ente ciduh mah, ya, itu ludah tidak najis. Jadi harus diperhatikan, dalam mulut kita ini harus bersih, harus suci. Kemudian wal anfi, dalam hidung. Nah, hidung kita ini dalamnya ini harus bersih, ya, tidak boleh ada najis di dalam hidung kita. Wal ainaini, dalam mata kita nih, mata ini ada dalamnya harus bersih, nggak boleh ada najis di dalam di dalam mata ini, ya. Kalau ada najis nggak sah. Kardas itu termasuk badan yang harus disucikan kalau kena najis. Itu menentukan kena najis, mantap, harus, ya, bersih. Wa malbusin, pakaian yang kita pakai, yang bersentuhan dengan kita, yang berhubungan kita dengan kita, pakaian yang kita pakai harus suci. Wa ghairihi, dan selainnya pakaian, seperti sorban, ya. Min kulli mahmulin lahu, dari setiap yang ditanggungnya. Wa in lam yataharrak biharkati, dan meskipun tidak bergerak itu kulli mahmul dengan geraknya orang tersebut. Jadi pakaian ini harus yakin suci. Ada suci, ada bersih, ya. Belum tentu yang bersih itu suci, maka harus tahu tata cara mensucikan, ya, pakaian dari barang dari terkena najis. Kita harus tahu, ya. Kalau tidak sah, mencucinya tidak benar, akhirnya membawa najis, lalu pakaian tersebut dipakai sembahyang, maka tidak sah sembahyangnya, karena memakai pakaian yang mutanaj, belum dihukumi suci. Maka kita wajib tahu bagaimana tata cara mensucikan pakaian yang dibenarkan oleh syariat, ya. Meskipun itu pakaian yang kita gunakan tidak bergerak dengan bergeraknya kita. Contoh, sorbannya panjang, sorbannya 10 meter, 10 meter panjang, kan, itu
ketika yang paling akhir itu ya pangtungtungna aya najis saeutik kurang dipakai sorbana nempel jeung urang, itu kita membawa najis ya, meskipun tidak bergerak dengan geraknya kita tetap tidak sah karena kita membawa najis. Wa makanin, dan tempatnya yusalli fihi, tempat yang memang dipakai sholat, yang anggota badan menempel pada tempat tersebut itu harus suci. Anggota badan kita menempel kepada tempat yang kita gunakan untuk sholat, itu harus suci. Jadi badannya harus suci, pakaiannya harus suci, ya, tempat sholatnya pun harus suci. Suci dari apa? An najisin, dari najis, ghairi ma'fin anhu, yang tidak dimaafkan. Ada najis yang tidak dimaafkan.